Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai perawatan laboratorium. Dimulai dari saya, Asyifa Ainul Meroh, NIM A1C319034, di mana materi pertama itu pengertian penataan alat-alat laboratorium. Nah, penataan alat dimaksud adalah proses pengaturan alat di laboratorium agar tertata dengan baik. Dalam menata alat tersebut berkaitan erat dengan keteraturan dalam penyimpanan maupun kemudahan dalam pemeliharaan. Nah, keteraturan penyimpanan dan pemeliharaan alat itu tentu memerlukan cara tertentu agar petugas laboratorium dengan mudah dan cepat dalam pengambilan alat untuk keperluan kerja di laboratorium. Dengan demikian, penataan alat laboratorium bertujuan agar alat-alat tersebut tersusun secara teratur, indah dipandang, mudah dan aman dalam pengambilan, dalam arti tidak terhalangi atau mengganggu peralatan lain, terpelihara identitas dan persisi alat, serta terkontrol jumlahnya dari kehilangan. Bangunan laboratorium tidak sama dengan bangunan kelas. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan sebelum membangun laboratorium, di mana faktor-faktornya itu adalah lokasi bangunan laboratorium dan ukuran ruangan. Nah, adapun persyaratan lokasi pembangunan laboratorium antara lain tidak terletak pada arah angin yang menuju bangunan lain, yang dimaksud untuk menghindari penyebaran gas-gas berbahaya. Bangunan laboratorium tidak berdekatan dengan lokasi sumber air. Nah, lokasi laboratorium tidak berdekatan dengan lokasi sumber air. Nah, lokasi laboratorium harus mudah dijangkau atau mengontrolan dalam mempermudahkan tindakan lainnya. Yang kedua, pengertian perawatan alat-alat laboratorium, di mana perawatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan, mempertahankan, dan mengembalikan peralatan dalam kondisi yang baik dan siap dipakai. Nah, dalam kaitannya dengan perawatan peralatan laboratorium, perawatan dimaksud sebagai usaha preventif atau pencegahan agar peralatan tidak rusak atau tetap terjaga dalam kondisi baik. Nah, di samping itu, perawatan juga dimaksud sebagai upaya untuk menyetel atau memperbaiki kembali peralatan laboratorium yang sudah terlanjur rusak atau kurang layak sehingga siap digunakan untuk kegiatan praktikum para siswa. Laboratorium dan jenis peralatannya merupakan sarana dan prasarana penting untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah. Nah, laboratorium merupakan tempat untuk mengaplikasikan teori keilmuan, pengujian teoritis, pembuktian uji coba, penelitian, dan sebagainya dengan menggunakan alat bantu yang menjadi kelengkapan dari fasilitas dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Kemudian pengertian yang ketiga, pengertian reparasi alat-alat laboratorium, di mana reparasi merupakan suatu upaya untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan ringan yang terjadi pada alat-alat. Nah, setelah direparasi, diharapkan alat-alat dapat digunakan atau berfungsi lagi seperti semula. Untuk hal tersebut, di atas tentunya dibutuhkan keterampilan dasar mereparasi alat-alat laboratorium atau diperlukan keterampilan minimal bagaimana merawat alat-alat tersebut. Contoh alat yang mudah direparasi. Berdasarkan jenis bahannya, ada 7, yaitu 1. Mereparasi alat gelas. Yang kedua, mereparasi alat dari logam. Yang ketiga, mereparasi alat dari kayu. Yang keempat, mereparasi alat dari bahan porselin. Yang kelima, mereparasi alat dari karet atau plastik. Yang keenam, mereparasi alat listrik. Dan yang terakhir, 7, mereparasi alat optik. Saya akan menjelaskan tentang sumber kerusakan alat dan bahan akibat lingkungan. Yang pertama yaitu udara. Udara mengandung oksigen dan uap air atau kelembapan. Kandungan ini memungkinkan alat dan besi berkarat dan membuat kusam logam lainnya seperti tembaga dan kuningan. Usaha untuk menghindarkan barang tersebut terkena udara bebas seperti dengan cara memoles, mempernis, serta melapisi dengan krom atau nikel. Kontak dengan udara bebas dapat menyebabkan bahan kimia bereaksi. Akibat reaksi kimia dengan udara bebas seperti timbulnya zat baru, terjadinya endapan,
gas, dan panas. Dampaknya, bahan kimia tersebut tidak berfungsi lagi serta dapat menimbulkan kerusakan dan keracunan. Yang kedua, air dan asam basa. Alat laboratorium sebaiknya disimpan di tempat dengan keadaan yang kering dan bersih, jauh dari air, asam, dan basa. Senyawa air, asam, dan basa dapat menyebabkan kerusakan alat seperti berkarat, korosif, dan fungsinya bahan kimia bereaksi dengan zat kimia lainnya, menyebabkan bahan tersebut tidak berfungsi lagi dan menimbulkan zat baru, gas endapan panas, serta kemungkinan terjadinya ledakan. Lanjut, yang ketiga yaitu suhu. Suhu yang tinggi atau rendah dapat mengakibatkan alat memuai atau mengkerut, memacu terjadinya oksidasi, merusak cat, serta mengganggu fungsi alat elektronika. Yang keempat yaitu mekanis. Sebaiknya hindarkan alat dan bahan dari benturan, tarik, dan tekan yang besar. Gangguan mekanis dapat menyebabkan terjadinya kerusakan alat atau bahan. Lanjut, yang kelima yaitu cahaya. Secara umum, alat dan bahan kimia sebaiknya dihindarkan dari serangan matahari secara langsung. Penyimpanan alat dan bahan yang dapat rusak jika terkena cahaya matahari sebaiknya disimpan dalam lemari yang tertutup. Bahan kimia sebaiknya disimpan dalam botol yang berwarna gelap. Lanjut, yang keenam yaitu api. Komponen yang menjadi penyebab kebakaran ada 3, disebut sebagai segitiga api. Komponen tersebut yaitu adanya bahan bakar, adanya panas yang cukup tinggi, dan adanya oksigen. Oleh karenanya, penyimpanan alat dan bahan laboratorium harus memperhatikan komponen yang dapat menimbulkan kebakaran tersebut. Gelap. Lanjut, yang keenam yaitu api. Komponen yang menjadi penyebab kebakaran ada 3, disebut sebagai segitiga api. Komponen tersebut yaitu adanya bahan bakar, adanya panas yang cukup tinggi, dan adanya oksigen. Oleh karenanya, penyimpanan alat dan bahan laboratorium harus memperhatikan komponen yang dapat menimbulkan kebakaran tersebut. Saya akan menjelaskan tentang tata cara perawatan alat-alat laboratorium. Yang pertama, jenis perawatan. Jenis perawatan terbagi menjadi 2, yaitu perawatan terencana dan tidak terencana. Nah, perawatan terencana adalah jenis perawatan yang diprogramkan, diorganisir, dijadwalkan, dianggarkan, dan dilaksanakan sesuai dengan rencana, serta dilakukan monitoring dan evaluasi. Sedangkan perawatan tidak terencana adalah jenis perawatan yang bersifat perbaikan terhadap kerusakan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pekerjaan perawatan ini tidak direncanakan dan tidak dijadwalkan. Umumnya tingkat kerusakan yang terjadi adalah pada tingkat kerusakan berat. Karena tidak direncanakan sebelumnya, maka juga disebut perawatan darurat. Kedua, sistem perawatan laboratorium. Yang pertama, objek laboratorium yang akan dirawat. Kedua, sumber daya manusia sebagai tenaga perawatan. Ketiga, sumber daya lain seperti alat, bahan, suku cadang, cara, waktu, dan biaya perawatan. Yang keempat, pemeliharaan peralatan laboratorium. Yang pertama, sebelum meninggalkan laboratorium, biasakan dalam keadaan bersih terlebih dahulu. Kedua, kembalikan alat-alat laboratorium pada tempatnya. Ketiga, bersihkan meja dan lantai laboratorium. Kelima, sumber daya sistem perawatan laboratorium. Yang pertama, tenaga perawatan. Kedua, biaya perawatan. Ketiga, bahan perawatan. Keempat, peralatan perawatan. Kelima, cara perawatan atau metode. Keenam, waktu perawatan. Yang keenam, cara merawat alat-alat laboratorium. Yang pertama, merawat alat gelas. Simpan di tempat aman, terpisah dari alat lain, tersusun secara jenis. Jangan memanaskan alat yang bukan terbuat dari gelas tahan api. Yang kedua, merawat alat dari kayu. Usahakan kering agar tidak cepat rapuh. Dicat, disemprot dengan bahan insektisida. Simpan di tempat yang kering. Merawat alat dari bahan
Forza lens. Simpan di tempat yang aman, hindarkan dari benturan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara mereparasi alat-alat laboratorium. Pertama, mereparasi Microsoft. Jadi dalam mereparasi Microsoft itu pertama kita perbaiki pelepasan semua komponen atau bagian optik yang menempel pada bagian mekanik seperti lensa, kondensor atau diafragma, cermin seperti gambar cermin. Lalu perbaiki dan penyetelan fungsi-fungsi bagian mekanik yang mengalami kerusakan seperti tabung turun sendiri, mikrometer atau pengatur kasar, dan mikrometer atau pengatur basah yang mengalami kerusakan. Lalu perbersih bagian-bagian optik atau lensa dengan cara dibongkar bagian lensa, baik lensa okuler, lensa objektif, kondensor, dan cermin. Kemudian pembersihan bagian bodi dengan pengkiap atau pembersih lain sesuai dengan tingkat kekotoran Microsoft. Lalu pemasangan bagian optik ke bagian mekanik, lalu pencegahan dengan menggunakan slide report monitor. Selanjutnya, reparasi mikrometer sekrup dan kerusakan ringan. Yang pertama, kerusakan biasanya ditandai dengan munculnya karat yang ada pada bagian geser dan putar hingga praktis sulit untuk digerakkan. Bila ini terjadi, sediakan minyak tanah dan minyak goreng masing-masing 1 sendok. Selanjutnya campurkan dan aduk sampai betul-betul tercampur. Lalu teteskan hasil minyak campur tersebut ke bagian poros geser yang sulit diputar dan yang berkarat. Cobalah putar dan bagian poros dengan cara memutar bagian pemutar. Bila masih sulit, coba gunakan tang yang dilapiskan kain untuk menggerakkan bagian poros kores monitor. Selanjutnya, mereparasi neraca 4 lengan. Neraca apabila proses kesetimbangan ternyata tidak dapat terjadi dan tetap tidak dapat menunjukkan angka 0, maka 2 cara. Cara pertama, geser beban sekecil skala dengan ke kanan sampai mencapai keseimbangan dan belah tanda yang menunjukkan berapa dan beban kecil yang telah digeser tersebut. Dan yang kedua adalah pada bagian dudu yang kan piring, penimbang yang menghitung lepas, dan bagian bawahnya Anda buka menggunakan obeng dan isi atau kurangi beban berupa gopri, paku, besi kecil, dan bubuk. Sekian hasil presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih.